Selamat sabat untuk kita semua. Selamat sekarang tanggal 27 Februari ya 2021. Kita akan memulaikan kita punya pelajaran. Kita akan lanjutkan kita punya pembahasan yang sudah sekitar 3 sabat ya tentang ekstrim in diet atau hal-hal ekstrim dalam hal makanan ya. Ini kita chapter 11, berarti kita sudah melewati 10 chapter, di mana chapter 1 sampai 10 juga banyak sekali larangan ya, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu, makan begini, makan begitu. Dan ini pengalaman di zaman Sister White, Ellen White, sering terulang di zaman kita ya. Jadi karena dibilang jangan ini, jangan itu, orang-orang menangkapnya, dan kita tahu mereka ini banyak yang sungguh-sungguh ya untuk mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tetapi setan selalu bekerja di dalam setiap perintah Tuhan. Jadi Tuhan bilang harus makan simple, mereka makan apa? Terlalu simple. Jangan ini, akhirnya makannya terlalu kurang ya. Makanya banyak Ellen White singgung di chapter 11 ini bahwa orang-orang yang melakukan reformasi kesehatan terlalu ekstrim sehingga mereka katanya kurang dalam hal gizi sehingga tidak membawa terang, dan ini adalah suatu hal yang salah dari reformasi kesehatan. Makanya hal-hal terlalu ekstrim dalam hal makanan ini jauh berbahaya daripada orang yang tidak melakukan reformasi kesehatan, karena dia punya pengaruh sangat luas, sehingga banyak yang ini kan maksud Tuhan supaya kita menjadi sehat, sehingga karena terlalu banyak yang mengabarkannya secara ekstrim, sehingga ketika baru mau mendengar tentang reformasi kesehatan, orang sudah menolak duluan karena sudah melihat ya sebelumnya bahwa pengabar-pengabar tentang reformasi kesehatan ini terlalu ekstrim. Itu yang coba dibilang di chapter 11 ini. Banyak hal yang kita sudah pelajari ya saudara-saudara. Beberapa golongan orang yang hanya ikut-ikutan atau hanya setengah-setengah tahu, dan banyak yang sudah tahu dan memaksakan apa yang mereka sudah jalani kepada orang lain. Jadi kalau mereka sudah tidak makan ini, tidak makan itu, mereka akan paksakan orang lain supaya seperti itu, dengan alasan kalau orang lain tidak mengikut seperti itu akan binasa. Tetapi apa yang Ellen White bilang di sini, orang-orang seperti itu yang ekstrim memaksakan, mereka itu cenderung kesehatannya sudah menurun, tidak seperti sebelumnya. Makanya judul kemarin yang kita bahas tentang health reform menjadi health deform, atau reformasi kesehatan menjadi penurunan kesehatan. Jadi setiap prinsip dari reformasi kesehatan selalu diulang-ulang adalah menjadikan kita lebih sehat ya saudara-saudara. Misalnya dulu kita sakit-sakitan, setelah mengikuti reformasi kesehatan kita menjadi sehat. Atau kalau sebelumnya kita sehat, menjadi lebih sehat lagi. Wajah kita bercahaya ya saudara-saudara, karena memancarkan bahwa kesehatan kita baik ya. Sama seperti halnya Daniel ketika di Babylon, dia memilih yang namanya reformasi kesehatan, dan dia menjadikan dia punya kesehatan 10 kali lipat melebihi orang-orang yang ada di Babylon waktu itu. Dan apakah kita sekarang ini yang mengaku melakukan reformasi kesehatan, kita punya kesehatan 10 kali lebih lipat jangan 10 kali, 2 kali lebih bagus enggak dari orang lain? Itu menjadi kita punya patokan ya, bahwa kita sudah melakukan reformasi kesehatan secara benar atau tidak benar ya. Itu yang mau coba di sini. Dan minggu lalu sering kita sudah disinggung tentang penggunaan telur ya. Di mana waktu sebelum-sebelumnya saya pribadi juga ketika tahu tentang reformasi kesehatan tidak boleh makan telur. Padahal penggunaan telur ini Ellen White tegur untuk orang-orang yang memakan telur secara keterlaluan atau terlalu berlebihan, di mana mereka sudah ketagihan dengan telur,
dan tidak bisa lepas dari telur, khususnya anak-anak. Dan memang ada ya seperti itu, saudara-saudara. Sampai sekarang ini pun kita masih melihat ada seperti itu. Tetapi Ellen White bilang bukan untuk meninggalkan sama sekali itu, karena kita untuk saat ini masih memerlukan apa? Dia punya protein dari telur itu. Asalkan kita tahu bahwa asal dari telur itu berasal dari unggas yang baik ya. Unggas yang baik. Makanya untuk country living juga disarankan untuk memelihara poultry ya, atau ayam, dibilang untuk jual ke sanitarium, dan juga bisa apa? Kita gunakan kalau memang kita apa? Memerlukan protein. Makanya kita juga dibilang juga kita nggak bisa samakan kita punya kesehatan, kita punya makanan dengan orang lain kan. Ada orang lain yang cuma makan makanan tertentu, dia cukup untuk makanan itu. Tetapi ada orang lain yang harus lebih bervariasi ya. Makanya kita sendiri pribadi yang bisa menentukan kita punya kesehatan ya. Kita bisa rasakan apakah kita merasa lebih lemah atau merasa lebih kuat setelah reformasi kesehatan. Hanya pribadi yang kita bisa tahu ya. Makanya kalau kita merasa lebih lemah, berarti ada sesuatu yang salah dari reformasi kesehatan saya. Makanya ini reformasi kesehatan ini memang dibilang apa? Perlu dipelajari dan didalami ya. Memang kalau cuma baca sekedar begini, akan sedikit pengetahuan kita dan cenderung kita akan menjadi ekstrim. Makanya ini harus secara dalam ya kita pelajari ini. Dan orang yang sudah mengerti tentang reformasi kesehatan dibilang apa? Tidak akan memaksakan kehendaknya. Justru bagaimana dia mengabarkan reformasi kesehatan dengan mencontohkan kehidupannya yang sehat. Jadi reformasi kesehatan ini cenderung sensitif untuk orang-orang ya. Bagaimana yang terbaik adalah mencontohkan yang sehat dan orang akan mengikuti pola hidup kita yang sehat. Ketika mereka melihat kita bercahaya, cerah, sehat, nggak sakit-sakitan ya. Ini teguran buat saya juga pribadi ya. Kalau nggak sakit-sakit, mereka apa sih pola makanmu? Mereka akan ikuti ya. Makanya reformasi kesehatan bukan golongan-golongan vegetarian atau golongan vegan ya, bukan seperti itu. Oh saya sudah enggak itu, bukan seperti itu. Tetapi akan menunjukkan bahwa kita lebih sehat. Nanti kita akan lihat ya dia punya kutipan-kutipan yang Ellen White kasih di sini tentang reformasi kesehatan. Oke, kita akan mulai untuk sahabat ini. Kita sudah di chapter 2 di halaman 25. Sudah banyak hal yang kita pelajari. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang makanan harus menarik selera ya. The food should be made appetizing, atau ya menarik selera, enak lah. Ini sudah sempat dibaca juga ya, ada ini diulang lagi oleh Ellen White di chapter ini. Dia bilang di sini, di atas segalanya, para reformator kesehatan harus berhati-hati menghindarkan keterlaluan atau ekstrim. Dia bilang di sini, tubuh harus mendapat cukup gizi. Kita tidak dapat hidup hanya dengan udara. Kita juga tidak dapat mempertahankan kesehatan kecuali kita memakan makanan yang bergizi, yang menyehatkan. Makanan harus disusun dan diatur sehingga menyehatkan. Jadi ini dia bilang orang-orang yang melakukan reformasi kesehatan atau reformator kesehatan harus sangat apa? Hati-hati dengan sikap ekstrim ya. Dibilang tubuh harus mendapatkan cukup gizi. Ini selalu diulang-ulang. Harus gizi, harus gizi, harus gizi. Dan bilang apa? Kita nggak cukup cuma bernafas aja, kita harus perlu makanan ya. Makanya yang sempat kita bahas yang beberapa sahabat lalu, dibilang nanti kalau waktu masa kepicikan atau masa kesukaran, kita tuh nggak mau pikir lagi ini ada gizi atau enggak, Tuhan akan tambahkan gizinya. Nah ini yang banyak orang anut sekarang ini, mereka pikir dengan meninggalkan makanan ini, makanan itu, walaupun kita punya makanan hari-hari enggak mengandung gizi, Tuhan akan tambahkan. Tetapi
Ellen White yang kemarin dia bilang, belum saatnya kita mau apa, belum saatnya masa kepicikan kita sudah apa, belum saatnya time of trouble kita sudah masuk di time of trouble. Aduh, ini makanya salah sekali ya. Jadi semua kita punya makanan harus menyehatkan, harus ada gizinya. Dia bilang sini, makanan yang kekurangan unsur gizi yang tepat akan membawa celaan kepada pekerjaan reformasi kesehatan. Aduh, ini justru ketika kita pucat-pucat, saudara-saudara, ini akan membawa suatu celaan kepada, ini reformasi kesehatan begini, kurang saki-saki ke siang, pucat-pucat, sadiki, saki, ini celaan yang luar biasa ya bagi reformasi kesehatan. Kita ini orang berdosa yang dapat mati, maka kita sendiri harus melengkapi diri dengan makanan yang mengatur kesehatan tubuh. Dulu kita pernah dengar ya, ada seorang yang bilang ya, kita dengar, dan dia baca dari buku Kemenangan Akhir. Dia bilang, kelompok 144.000 itu orangnya pucat-pucat. Waduh, terus kita waktu itu salah satu yang senang dengan mendengar kutipan itu ya. Berarti orang yang cuma makan-makan sederhana sekali, cuma apa adanya yang orang makan, dan merasa bahwa orang ini calon 144.000 ya, walaupun sakit-sakit sedikit-sedikit karena kurang gizi ya kelihatan, tetapi dia bilang kurang 144.000 pucat-pucat katanya. Kita coba cari-cari lagi dia punya kutipan, tetapi kalau setelah membaca ini, justru 144.000 itu adalah golongan fitman ya, orang-orang yang mencapai dia punya kesehatan yang terbaik ya, harus menjadi contoh yang terbaik. Nggak mungkin menjadi lemah. Makanya itulah pentingnya ketika kita pelajari reformasi kesehatan, memang harus benar-benar ya, jangan setengah-setengah. Terus dibilang begini, kita lanjut ya. Sebagian saudara-saudara kita mengabaikan unsur makanan yang penting yang memelihara kesehatan tubuh, sementara mereka berhati-hati menghindari makanan yang tidak sehat. Nah, contoh ya, misalnya daging. Orang sangat hati-hati sekali jangan mau makan ini. Ketika ada yang masakan sesuatu, so tak campur ini, jadi so nak mau makan lagi ya. Hati-hati sekali karena sudah mengandung itu unsur yang kita sudah tinggalkan. Tetapi mereka hati-hati dengan yang sudah ditinggalkan, tetapi mereka nak berhati-hati atau abaikan unsur-unsur yang penting untuk dia punya kesehatan. Kayak dia punya makanan ada protein enggak? Dia nggak peduli. Yang penting saya nak makan ini, nak makan A atau makan B atau daging lah. Yang penting saya nak makan daging. Tetapi dia nggak peduli kalau dia punya yang dia makan itu mengandung gizi atau enggak. Ada serat nak. Yang penting so isi itu puru. Makanya ini suatu celaan sebenarnya untuk reformasi kesehatan. Dan kita mau bilang ini banyak yang seperti ini. Karena saya pribadi juga seperti itu ya saudara-saudara. Nggak peduli, yang penting nak makan itu, tapi nggak peduli apa yang saya mau makan, ada unsur gizi atau enggak. Dan rata-rata hampir semua ya yang kita lihat yang mengaku reformasi kesehatan seperti ini. Jarang sekali yang memang sudah meninggalkan makanan tertentu dan sangat memperhatikan gizi yang dia makan. Jarang sekali. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dan sebenarnya dari reformasi kesehatan. Terus dia bilang lanjut ya, dia bilang begini. Mereka yang memandang reformasi kesehatan secara ekstrim berada dalam bahaya penyediaan makanan yang hambar. Ini selalu diulang-ulang. Mereka menyediakannya tanpa rasa sehingga tidak memuaskan. Makanan harus disediakan begitu rupa agar itu menarik selera dan juga menyehatkan. Makanan itu harus mengandung unsur kebutuhan tubuh. Terus dia bilang begini, saya menggunakan garam dan terus akan menggunakannya. Karena gantinya membahayakan, sebenarnya garam itu perlu untuk darah. Sayuran harus dimasak enak bersama susu atau krim atau sejenisnya. Jadi ini, ini kayak bertentangan ya dengan apa yang kita tahu selama ini. Jadi ini ada contoh juga untuk penggunaan garam. Kan sebelumnya harus hati-hati dalam penggunaan garam, jangan banyak. Jadi sehingga ketika mendengar hal ini,
Banyak orang yang sudah langsung stop dia punya penggunaan garam. Aduh, ini bahaya sekali ya saudara-saudara, karena garam itu sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi semua yang berlebihan dilarang ya, atau enggak boleh. Tetapi jangan meniadakan sama sekali ya, contoh yang penggunaan garam ini. Jadi kalau misalnya kita kekurangan garam, akan ada akibatnya, yaitu suatu penyakit yang namanya electrolyte imbalance, atau elektrolitnya dibawa dari kebutuhan tubuh. Bisa aja dia akan terjadi gangguan jantung, bahkan yang paling parah bisa koma ya, penurunan kesadaran karena kekurangan garam ini. Banyak orang juga yang menderita darah tinggi sudah menghilangkan garam sama sekali, padahal garam itu harus tetap ada walaupun sangat sedikit. Terus ini penggunaan susu dan krim juga ya, ini yang Ellen White tulis di sini. Mungkin mereka di sana biasa menggunakan hal ini ya untuk makan, untuk memasak. Mungkin kalau di Indonesia susu mungkin biasa diganti santan ya. Jadi mungkin kalau pakai itu, jadi kalau lebih enak ya. Jadi makanan-makanan ini kan dia punya konteks harus sehat, harus enak kan, harus enak. Jadi ini memang harus bijaksana dalam penggunaan hal ini ya untuk krim dan susu. Tetapi Ellen White tidak melarang sama sekali hal ini. Yang penting hal ini enak untuk bisa dimakan dan gizinya ada ya, bukan hambar sama sekali. Karena banyak yang sudah melakukan reformasi kesehatan, dia punya makanan hambar, tidak ada rasa, sehingga perut katanya menolak untuk memakannya. Itu yang dibilang di sini ya. Dan saudara-saudara, mohon maaf ya, banyak ada back sound juga yang cukup keras. Kita lanjut sebelum saudara tambahkan ya, kita mau baca dulu selesai ini. Setelah diberikan amaran tentang bahaya penyakit melalui penggunaan mentega dan penggunaan telur secara bebas untuk anak-anak kecil, namun janganlah menganggap itu pelanggaran prinsip untuk menggunakan telur yang berasal dari ayam yang terpelihara baik. Telur mengandung unsur obat anti racun tertentu. Jadi ini setelah penggunaan mentega, krim, ini Ellen White membahas tentang penggunaan telur ya. Ini Ellen White selalu bilang tentang pencegahan untuk penggunaan telur secara bebas untuk anak-anak kecil ya, yang seperti sudah disinggung tadi ya. Banyak yang anak-anak hari-hari, pagi, siang, malam makan telur terus. Makanan yang lain dia nggak mau makan, cuma suka makan telur. Dan memang itu ada ya, kenyataan kita bisa lihat. Telur terus setiap hari. Ini yang White larang ya. Tapi untuk penggunaan telur katanya itu tidak dilarang. Penggunaan telur tidak dilarang, terutama dari ayam yang terpelihara baik ya. Karena telur mengandung unsur-unsur tertentu yang anti racun atau melawan racun, dia bilang di sini. Makanya ini sekali-sekali, makanya untuk kemarin juga dia bilang telur campur dengan jus anggur itu, atau ya sari anggur, sangat baik ya, baik juga untuk menambah kita punya protein atau kita punya kesehatan. Makanya ini harus bijaksana dalam menggunakan itu. Jangan kita ketika ini kita langsung meninggalkan sama sekali dan kesehatan kita menjadi berkurang ya. Oke, sampai jauh ini ada yang mau tambahkan sebelum kita mau lanjut tentang hal-hal yang sudah dibahas tadi? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Dia bilang begini, sebagian orang dalam menghindari susu, telur, dan mentega telah gagal mengisi tubuh dengan makanan bergizi. Nah, ini. Sebagai akibatnya, mereka menjadi lemah dan tak sanggup melakukan pekerjaan. Dengan demikian, reformasi kesehatan disalahkan orang. Nah, ini yang selalu ya dibilang-bilang ya. Ketika bilang reformasi kesehatan, kita sudah meninggalkan semuanya, termasuk telur, yang kita tahu mengandung protein yang bagus, yang banyak. Akibatnya menjadi lemah, sehingga kata orang-orang waduh itu kuat ngana sonya makan ini kuat, sonya makan itu. Jadi orang lain mempersalahkan reformasi kesehatan yang sebenarnya baik. Cuman gara-gara kita yang terlalu ekstrim, akhirnya reformasi kesehatan yang Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk menjaga kesehatan kita menjadi suatu
celaan bagi orang lain. Aduh, pekerjaan yang sudah kita coba membangunnya dengan kokoh, sekarang dikacaukan dengan hal-hal yang aneh, yang tidak dituntut oleh Tuhan, sehingga tenaga jemaat sudah dilumpuhkan. Aduh, ini pekerjaan reformasi kesehatan yang kokoh, yang Ellen White sudah bangun katanya, dikacaukan oleh hal-hal yang Tuhan tidak bilang jangan ini, jangan itu, kita yang tambah-tambahkan ya saudara-saudara. Sehingga dibilang apa? The church, jemaat dilumpuhkan, sudah dilumpuhkan. Orang-orang mendengar reformasi kesehatan juga sudah apa? Tidak mau ya. Tetapi dibilang sini, tetapi Tuhan akan campur tangan untuk mencegah akibat pendapat yang terlalu ketat ini. Injil disesuaikan dengan umat berdosa. Maksudnya ialah membawa orang kaya bersama-sama dengan orang miskin ke kaki Yesus. Jadi tetap Tuhan akan campur tangan ya, puji Tuhan ya. Tuhan tidak akan biarkan ini hal-hal ekstrim yang mengganggu atau merusak dia punya pekerjaan reformasi kesehatan dikacaukan oleh orang-orang yang apa? Terlalu ekstrim ya. Oke, kita lanjut. Akan tiba waktunya apabila kita harus meninggalkan sebagian bahan makanan yang sekarang masih kita gunakan, seperti susu dan telur. Tetapi kita tidak perlu bingung dengan pembatasan dini yang keterlaluan. Tunggulah sampai situasi menuntutnya. Tuhan akan menyediakan jalan untuk itu. Aduh, dari ini dia bilang apa? Akan ada waktunya ya kita akan tinggalkan itu susu dan telur. Tetapi sekarang kalau katanya nggak usah bingung, aduh bagaimana ini, bagaimana? Kan masih ada, intinya selama kita tahu masih ada ayam yang baik, yang bisa menghasilkan telur yang baik, nggak usah bingung. Tuhan akan tuntun kita untuk hal ini ya saudara-saudara. Nggak mungkin kalau hal-hal yang membahayakan terus kita masih makan, Tuhan akan biarkan kita tetap makan itu ya. Akan ada, Tuhan akan apa? Kasih petunjuk sampai di mana, atau Tuhan akan berikan kebijaksanaan sampai di mana kita bisa mengkonsumsi hal-hal tersebut. Yang penting ini apa? Tidak dilarang oleh Tuhan ya. Terus dia bilang begini, mereka yang berhasil memberitakan prinsip reformasi kesehatan harus menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan penasihat. Ini ya saudara-saudara, harus kembali kepada apa? Firman Tuhan, nubuat, Alkitab dalam memberikan apa? Reformasi kesehatan. Bukan kata si A, bukan kata si B. Karena selama ini kita harus cuma apa? Dengar kata orang ya, tanpa memang kita tahu sendiri atau baca sendiri dari apa? Firman Tuhan ya. Dibilang, hanya kalau para guru prinsip reformasi kesehatan melakukannya, dengan prinsip ya, guru-guru melakukan reformasi kesehatan, mereka bisa berdiri atas tanah yang keras. Stand of vantage ya, ground. Janganlah pernah kita memberikan saksi dusta melawan reformasi kesehatan dengan kegagalan kita menggunakan makanan yang enak, yang menyehatkan sebagai pengganti bahan makanan yang kita sudah tinggalkan. Aduh, ini kita melanggar ya hukum ke-9 ya sebenarnya, kalau misalnya ketika kita melakukan reformasi kesehatan dan orang-orang lihat, aduh, reformasi kesehatan itu sangat menyedihkan, sudah makan-makan yang tidak enak, terus kesehatan juga menurun. Kita itu sebenarnya apa? Melakukan suatu saksi dusta tentang reformasi kesehatan yang sebenarnya. Karena reformasi kesehatan itu adalah makanannya tetap enak dan justru apa? Menyehatkan kita. Jadi justru akan menjadi apa? Lebih sehat ya saudara-saudara. Kita pengalaman juga ada teman yang non-Advent, ketika dia suka berteman ada dengan teman juga yang sudah reformasi kesehatan, tapi mereka jago masak ya saudara-saudara. Walaupun makanannya tanpa daging semuanya, atau bisa dibilang vegetarian, tapi enak-enak, dan bervariasi. Aduh, kita suka sekali. Dia bilang, Kak, kita mau jadi vegetarian kalau untuk makanan seperti itu. Jadi ini membawa terang ya, kalau ketika makanan dibuat enak dan menyehatkan, menjadi terang, dan orang juga walaupun nak minta ke dia mau jadi, mereka sendiri akan berubah seperti itu ya. Beda dengan ketika kita sudah reformasi kesehatan, terus makanan kita, sedangkan baru mau lihat, tidak suka mau makan ya, apalagi mau dirasa. Orang-orang akan apa? Tidak mau untuk makan, untuk melangkah atau mencoba untuk menjadi seorang reformasi kesehatannya. Terus dia bilang,
Bagaimanapun jangan menggunakan bahan perangsang untuk membangkitkan selera. Makanlah makanan sederhana yang enak dan menyehatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa dalam prinsip reformasi kesehatan dalam segala hal. Bersikaplah benar dan jujur, maka kamu akan mendapat kemenangan yang indah. Jadi makanan-makanan yang merangsang memang harus apa? Dihindarkan ya saudara-saudara. Tapi ini makanan harus apa? Dibuat enak ya, walaupun sederhana, enak dan menyehatkan. Dan apalagi kalau kita makan dengan ucapan syukur, itu akan membawa suatu kesehatan kepada kita ya. Sejauh ini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Dari judul kecil ini, makanan harus menarik selera. Ini ya silakan Nanti Erli. Waktu minggu lalu kita bicarakan ini juga mengenai enak. Ya. Nah, enaknya itu tergantung dari lidah orang masing-masing. Iya, Kan ada orangnya kan enak. sederhana. Dia bilang kan sederhana ya. yang enak. Nah, kalau misalnya lidahnya udah terbiasa, yang dia bilang yang setiap orang punya pandangan masing-masing. Yang sederhana itu yang gimana, terus yang enak itu gimana. Dulu saya bilang enak itu, aduh, dia punya bumbu-bumbunya kayak makan rendang enak kan, makan apa gitu yang walaupun sudah vegetarian suka, tapi itu enak. Nah sekarang sederhana, saya rasakan yang enak, nggak pakai bumbu-bumbu pun lebih enak gitu. Jadi yang sederhana enak, yang dari pandangan saya oke, kayak salad saya cuma peres pakai lemon aja. Kalau saya rasakan lidah saya dengan ucapan syukur Tuhan ada di situ, udah saya rasa enak. Nah, belum tentu misalnya saya kasih sama kakak saya, Kak. Iya. Kakak saya bilang pasti, "Wih, kamu bilang enak begini, aduh saya nggak ketelan," katanya. Nah, kan beda gitu. Jadi tergantung dari masing-masing punya lidah orang yang bagaimana kita punya. Iya. Jadi kalau saya hanya sederhana itu cuma makan sayuran mentah sama lemon aja udah sedap, belum tentu orang lain bilang itu enak. Dia nggak ketelan katanya gitu. Nah itulah. Thank you. Thank you Anterli. Jadi makanya kan dibilang kita punya pola makan, kita nggak bisa kasih ke orang lain ya. Makanya sama Anterli, memang betul enaknya di Anterli belum tentu orang lain, termasuk misalnya kakak Anterli ya, rasa enak. Atau suami istri pun kadang-kadang saya merasa enak, istri tidak merasa enak ya. Jadi karena selera berbeda-beda. Kita punya lidah masing-masing beda ya dia punya. Makanya ini terutama yang harus kita tahu adalah enaknya menurut keluarga kita masing-masing ya saudara-saudara. Jadi ketika misalnya seorang ibu memasak di dapur, dia harus tahu enaknya, dia tahu selera suaminya seperti apa. Makanya sudah dibahas juga ya waktu lalu, sempat disinggung bahwa talenta memasak itu 10 talenta ya saudara-saudara. Ini makanya perlu latihan yang memang supaya selain menyehatkan, enak untuk dimakan. Khususnya keluarga ya, karena kita nggak bisa mau paksakan semua orang punya enak bisa sama ya. Lidahnya beda-beda. Ya, terima kasih Anterli. Oh ya, silakan. Kalau kita analisa enak ini dari yang Kak Erli bilang kan tadi prosesnya kayak rendang, misalnya kita belum vegetarian ya. Nah, kita mau ke vegetarian ini bumbu rendang. Bumbu rendang ya. Kita dari vegetarian ini dari non vegetarian ke vegetarian misalnya ya. Itu kan perubahan. Nah, lidah yang biasa merasakan macam-macam jenis makanan tiba kepada makanan-makanan yang pada akhirnya tidak dimakan lagi, itu kan transisi. Nah, jadi pemahaman kita itu rendang, bukannya rendang dari daging. Iya, bumbunya. Saya senang ya, bumbunya. Tapi bukan dari daging, dari kentang atau dari kacang merah gitu ada. Nah, yang saya mau bilang ini tentang lidah kan, tentang rasa itu. Jadi betul yang tadi Lali bilang, kayak Kak Erli dulu mungkin sama lah kita ini.
dari biasa makan di luar atau di tempat lain, tiba-tiba kita datang di rumah dan kita masak seperti itu, ya bervariasi tapi polanya seperti itu setiap hari, akhirnya terbentuklah rasa dalam konteks keluarga. Jadi lidah keluarga itu jadi sama. Nah, nanti kalau kita mau makan ke tempat lain, sudah lain rasanya, terasa sudah ndak enak lagi karena kita sudah terbiasa dengan lidah yang lidah keluarga ya. Jadi waktu kita makan kebiasaan lidah keluarga itu yang kita rasa itu enak walaupun sesederhana yang kayak Karli bilang tadi ya. Cuma salad dengan jeruk itu akan terasa nikmat, terasa enak di lidah karena kita terbiasa dengan itu lagi. Nah, jadi masalah relatif enaknya orang lain dengan kita itu berbeda adalah kalau orang lain tinggal dengan kita selamanya, pada akhirnya lidah kita akan jadi sama ya kalau kita mau masak. Nah, artinya kebiasaan kita yang berbeda di masa lalu datang kepada reformasi dan kita mengurangi minyak seperti itu kan, minyak sudah kurang lagi. Nah, orang lain walaupun sudah reformasi mungkin masih juga menggunakan minyak misalnya karena memang minyak kita butuhkan dalam tubuh tapi maksudnya proses masaknya bagaimana ini aja yang membedakan kita rasa. Tapi kalau masalah lidah itu akan terbiasa dan setiap keluarga akan berbeda ya. Oke. Satu lagi contoh misalnya kayak Brother Lauri. Ini keluarga baru yang dulu dengan istri kan rumah berbeda. Nah, rasa mereka juga berbeda dalam hal makanan kan. Tapi setelah sudah disatukan sama-sama, mungkin mereka membuat satu masakan, hal yang pada akhirnya lidah mereka akan terbiasa dengan makanan itu dan akan menyatakan bahwa ini enak. Oke, thank you. Ya, terima kasih, Brother. Oke, ada lagi silakan, Brother Ebing. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi kalau saya lihat ini kan dalam konteks bagaimana kita memberi kesan terhadap reformasi kesehatan terhadap orang lain gitu. Nah, kita memiliki satu beban, satu tanggung jawab untuk tidak meninggalkan kesan bahwa reformasi kesehatan itu keterlaluan, termasuk rasa tidak enak. Jadi saya di sini adalah kalau nggak masalah kalau kita misalnya makan pun nggak punya rasa secara pribadi, oke, secara keluarga, oke, menurut saya itu nggak masalah. Tetapi ketika kita terhubung dengan orang lain yang belum reformasi, kita punya tanggung jawab untuk meninggalkan kesan bahwa reformasi kesehatan itu nggak keterlaluan, termasuk di soal rasa. Saya punya pengalaman ya, di Wonogiri, di salah satu pedalaman yang Muslim garis keras. Saya kebetulan berkunjung di teman saya yang misioneri di pedalaman itu, dan mereka sangat sulit masuk di daerah tersebut. Nah, satu kali saya punya kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan kebetulan ada keluarga yang sakit, kemudian saya dikasih kesempatan untuk masak. Nah, saudara-saudara perlu diketahui mereka itu punya kebiasaan kalau masak, fitsin itu 1 sendok. Jadi bisa bayangkan itu bagaimana selera mereka ya. Fitsin itu 1 sendok kalau ditaruh. Kalau masako mungkin 1 bungkus. Nah, saat itu saya berdoa sama Tuhan, juru masak itu memegang kunci penting di dalam pelayanan, di dalam memasuki satu daerah baru. Nah, saya masak sama mereka, dan masakan itu saudara-saudara sederhana tapi enak. Dan mereka bilang, ini kalau makanan seperti ini, mereka bisa meninggalkan yang lama. Padahal semua itu nggak ada bumbu apa-apa. Saya hanya memadukan cita rasa alami dari bahan-bahan yang saya gunakan, dan itu menghasilkan cita rasa yang betul-betul enak. Dan saudara-saudara itu bukan kebetulan. Itu dipelajari. Jadi menurut saya, kalau kita pukul rata, yang penting ya kita oke, ya terserah kalian gimana gitu.
Wah, itu menurut saya kita nggak punya tanggung jawab terhadap reformasi kesehatan. Kita oke lah kalau kita secara pribadi bisa makan tanpa rasa pun ya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana meninggalkan kesan bahwa reformasi kesehatan itu menarik. Kita berbohong loh, kita melanggar hukum Tuhan kalau kita meninggalkan reformasi kesehatan itu nggak enak. Jadi menurut saya seperti yang kemarin juga kita udah bicarakan bahwa di dalam menyajikan makanan ini ada tanggung jawab besar. Ada tanggung jawab besar untuk mempelajari cara menyajikannya, cara memasaknya yang paling enak. Kita harus pelajari itu, dan itu menurut saya adalah seni. Kemarin saya dan istri kasih, loh kita bisa lihat orang dunia aja untuk menjadi chef itu prosesnya luar biasa, disiplin mereka, bagaimana mereka belajar. Loh kok kita orang dunia, umat Tuhan, kenapa kita nggak mau pelajari seperti mereka? Bukankah kita umat Tuhan itu harus selangkah lebih maju dari dunia? Nah, kenapa kita di dalam penyajian makanan ini biasa-biasa? Mereka luar biasa loh. Kalau kita ikut acara-acara chef ya, Master Chef dan lain-lain, kita lihat, waduh, itu pertama bahannya gimana, penampakannya gimana, rasanya gimana, wah, itu betul-betul diperhatikan, nilainya itu betul-betul dicari yang terbaik. Dan saya pikir kita yang umat Tuhan seharusnya yang punya tanggung jawab untuk memberitakan reformasi kesehatan, seharusnya kita lebih dari mereka. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi kesan ya yang memang mungkin yang seperti tadi dibilang, misalkan dalam kita punya keluarga atau apa, kalau memang sudah biasa makan seperti itu dan sudah rasa enak, nggak masalah ya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan orang luar yang belum mengenal reformasi kesehatan, harus ada kesan bahwa kita punya makanan atau makanan dari yang sudah reformasi kesehatan itu enak ya saudara-saudara. Dan ini kita pernah alami ya, ada keluarga yang memang reformasi kesehatan dan dia punya makanan enak-enak. Aduh, makanya suka sekali kalau mau jalan-jalan atau bilang pasiar pada orang berumah. Karena akan ada makanan yang menyehatkan dan enak di sana. Nah, itulah yang harus kesan yang harus kita timbulkan ya. Ketika mau berhubungan dengan orang lain, harus meninggalkan kesan bahwa reformasi kesehatan itu selain menyehatkan, tetapi enak ya, bukan sesuatu yang hambar seperti orang lain pikirkan. Ya, terima kasih. Halo, Li. Ya, oke, silakan. Iya ya. Jadi kita harus ingat juga prinsip Tuhan Yesus, yang mana dia kan kalau kita semua tahu bahwa Yesus selalu offer something better kan, dan kan itu prinsipnya kan. Jadi misalnya nggak boleh ini itu gitu, selalu ada something sesuatu yang lebih baik dari itu. Itu kalau kita baca di Ministry of Healing, prinsipnya itu ya mengenai kesehatan. Jadi misalnya kalau nggak pakai obat, oke, apa penggantinya? Misalnya yang tadi Ebing bilang, kita mau promote kesehatan kepada orang-orang dunia, misalnya nggak boleh makan ini, nggak makan ini. Tapi apakah kita bisa replace mereka punya makanan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih enak seperti itu? Nah, itulah tanggung jawab kita kan sebagai reformasi kesehatan, yang mana kita harus tahu untuk memberikan sesuatu yang lebih baik gitu, bukan sesuatu yang lebih buruk, yang nggak ada rasanya, nggak ada taste-nya, kelihatannya juga nggak enak, nggak gitu ya. Jadi reformasi kesehatan itu nggak akan menjadi sesuatu hal yang bagus di dunia gitu. Jadi makanya kalau untuk mau belajar medical missionary atau selalu ada kelas khusus untuk vegetarian cooking atau cooking class gitu ya. Jadi di cooking class itu diajar yang mana misalnya nih orang-orang yang suka makan daging. Jadi pertama-tama di replace dengan daging-daging bohongan kayak gitu. Dan juga bagaimana
dia punya rasa, semua di itu. Tapi mereka harus bertahap tinggalkan itu. Akhirnya kita bisa teach mereka ke suatu hal yang lebih sederhana, tapi rasanya itu juga enak. Nah, itu kan semua seni yang tadi Ebing sudah bilang. Nah, itu kita punya tanggung jawab untuk bisa mengetahui hal itu dan bisa untuk tahu bikin itu dan bisa untuk promote itu kepada orang-orang lain. Oke, thank you, Li. Iya, oke, thank you. Iya, betul ya. Memang harus ada tahapan-tahapan juga yang makanya harus memang diperlukan kebijaksanaan ya untuk melakukan reformasi kesehatan ini. Oke, kita akan lanjut ya. Dia punya pembacaan. Mungkin dari D. Kak Dolphin bisa baca ini pengaruh buruk yang dari ekstrim. Oke, bro. Ya, thank you. Setelah kami memberi amaran kepada saudara supaya jangan makan terlalu banyak walaupun makanan itu berkualitas terbaik, kami juga mengingatkan mereka yang bersikap keterlaluan atau supaya mereka Halo, Bro, putus. Oh, putus. Halo. Ya, supaya mereka Oke, kita ulangi ya. Ya. Setelah kami memberi amaran kepada saudara supaya jangan makan terlalu banyak walaupun makanan itu berkualitas terbaik, kami juga mengingatkan mereka yang bersikap keterlaluan supaya mereka tidak membuat patokan yang salah dan kemudian mengajak setiap orang mengikutinya. Oh ya. Oke, silakan Bro, ada yang Ya, ini yang Brother Ebing bilang tadi, jangan reformasi kesehatan itu berkesan horor. Jadi orang jadi takut mau ikut ya. Itu satu kesan. Yang kedua, jangan bersikap keterlaluan itu, termasuk berkesan itu ya, supaya mereka tidak membuat patokan yang salah. Apa ya contoh yang ekstrim itu yang pernah waktu saya baru masuk vegetarian yang saya lihat, sampai kayak ini contohnya. Kita kan belajar, kita belajar baru masuk vegetarian dan waktu itu telur nggak boleh, dikatakan seperti itu. Dan saya lihat orang-orang di sekeliling saya nggak ada yang makan telur. Tapi saya seorang diver, saya pekerjaan saya menyelam itu setiap 1 jam penyelaman bahkan sampai 7-80 menit dalam air itu kita butuh vitamin-vitamin, kita butuh nutrisi yang lengkap dalam tubuh. Nah, dulu waktu masih makan ikan nggak ada masalah dengan kegiatan ini ya. Tapi waktu saya sudah tidak makan telur lagi, saya terasa ada sesuatu yang kurang, kayak cepat kedinginan. Saya merasa bahwa energi protein itu berkurang, yang saya rasakan. Akhirnya saya bilang, pokoknya telur itu udah sama sekali nggak boleh sama sekali. Tapi pada akhirnya saya coba makan lagi telur. Ya, pertama sih datang kepada telur-telur yang ayam kampung biasa ya, yang dari ayam kampung, kita coba dengan itu. Ya ada sekali 2 kali kita lolos tidak makan ayam kampung, kita makan telur yang biasa yang dijual itu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa jangan hal itu, saya enggak makan telur, kamu juga harus enggak makan telur. Jangan orang lain, nanti kalau kamu makan telur ini itu. Kalau kita edukasi orang bahwa telur yang dijual biasa itu udah banyak suntikan yang kayak Brother Victor bahas minggu yang lalu, dan kita mengkonsumsi itu setiap hari yang kayak Brother Lali bilang tadi, kita udah tahu bahwa komposisi yang ada di dalam telur itu kan tidak baik, dan itu akan menjadi satu penyakit buat kita. Ketika kita edukasi orang seperti itu, nah orang paham jangan makan telur, ini baik. Tapi tanpa edukasi orang, lalu kita bilang jangan makan itu tidak bagus, atau hanya bilang, apalagi berbicara bahwa kalau kamu makan itu kamu tidak selamat. Nah ini kita sudah mengambil posisi untuk menghakimi orang, dan itu yang bukan Alkitab ajarkan ya.
Jadi artinya jangan bikin itu contoh telur, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang saudara-saudara mungkin sudah alami juga, bahwa ketika kita memberi satu patokan kepada orang lain dan orang lain mengikuti, itu jadi hal yang salah ya. Thank you bro. Ya bro, thank you ya. Ini ada DP contoh bro, bisa baca, ini ada pengalaman juga di zaman Ellen White. Nah, ya silakan bro. Telah ditunjukkan pada saya bahwa saudara B dan C telah menghina pekerjaan Tuhan. Mereka telah membawa noda yang tidak dapat dihapus seluruhnya. Aduh. Kepada Iya. telah ditunjukkan kehidupan keluarga D yang kita cintai. Jika saudara ini telah menerima pertolongan tepat pada waktunya, maka setiap anggota keluarganya akan tetap hidup hari ini. Waduh. Saya keheranan mengapa negara tidak memaksakan peraturan dalam kasus kurang makan. Keluarga itu menuju kebinasaan karena kurang makan. Kasihan. Mereka kelaparan dalam negeri yang makanannya melimpah ruah. Orang yang masih awam telah menggurui mereka. Orang yang muda itu tidak mati karena penyakit, tetapi karena kelaparan. Makanannya seharusnya yang menguatkan tubuh dan membuat mesin tubuh itu tetap bekerja. Ya, Oke, sampai sampai sini. situ bro. Iya. Jadi Makanan, ada, ya. boleh naik sedikit bro. Bisa bro? Boleh Halo? naik sedikit. Iya. Jadi saudara, ada kalau di kutipan ini ada saudara B dan saudara C. Karena saudara B dan C ini membuat saudara D yang kita cintai ini mati. Karena kenapa? Karena kurang makanan. Kekurang makanan kenapa? Karena mengikuti anjuran dan ajaran dari B dan C ini yang masih awam, ya. Mereka telah menggurui saudara D ini, dan akhirnya bisa turun bro. Akhirnya apa? Di sini kan orang muda itu tidak mati karena penyakit, tapi mati karena kelaparan, dan dia mati di tempat yang berlimpah dengan makanan. Ini saudara-saudara, betul-betul Tuhan dihina, betul-betul Tuhan dipermalukan oleh kita yang jika mau bersikap ekstrim seperti ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini contohnya sudah ada. Jadi kalau kadang-kadang perkataan kita bisa membuat orang lain mati, ajaran kita bisa membuat orang lain mati, dan kita itu disebut penyesat, disebut menghina pekerjaan Allah. Apa bedanya kita dengan nabi palsu kalau begitu? Ya kan? Ini yang saya lihat dari kutipan ini. Mungkin ada yang lain. Terima kasih bro. Thank you bro. Makanya ini kenapa dibilang di sini kan noda yang tidak bisa dihapus seluruhnya, saudara-saudara. Aduh, ini sakit hati juga ya kalau bisa baca ini. Misalnya ada yang disehatkan oleh orang-orang tertentu yang kalau kita baca di sebelum-sebelumnya ya, yang hanya sebenarnya tahu setengah dari reformasi kesehatan. Ini karena cuma tahu setengah sudah banyak ngomong sana ngomong sini, dan memang ini ya, ada orang juga yang bisa terpengaruh ya dari omongan orang lain itu. Dan ketika dia mengikuti orang ini yang cuma tahu setengah dari reformasi kesehatan, akhirnya dia mungkin sudah meninggalkan makanan tertentu dan seni makan lagi itu, dia mati saudara-saudara. Ini meninggal gara-gara apa? Gara-gara advice ya, atau saran dari orang-orang tertentu yang membawa nama reformasi kesehatan. Makanya dibilang apa? Ini menghina pekerjaan Tuhan ya, saudara-saudara, menghina pekerjaan Tuhan. Kalau sampai sakit, apalagi sampai mati, aduh, ini noda yang nggak bisa dihapus seluruhnya. Dan orang akan mengingat-ingat terus hal ini, sehingga bukannya mengikuti reformasi kesehatan, orang akan mencoba apa? Melawan yang namanya reformasi kesehatan ini ya. Aduh, ini sangat mengerikan ya kalau terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita harus apa? Hati-hati dalam melakukan reformasi kesehatan. Setiap orang kita tidak bisa melakukan atau menggunakan cara yang sama ya saudara-saudara. Setiap orang berbeda-beda. Dia punya inti adalah apa? Kita harus makan makanan yang apa? Mengandung gizi yang bagus ya. Atau seimbang. Waduh.
Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara selain Dolphin tadi? Ya, bro, sedikit lagi, Iya, bro. Jadi kalau kita iya, bicara tentang standar ya, ini standar firman Tuhan, betul, itu standar nggak boleh diturunkan ya. Tetapi ada banyak orang-orang yang belum kenal standar ini. Dan iya kita itu. yang bertugas untuk memperkenalkan itu. Tetapi bukan dengan cara yang ekstrim. Iya. Jika kita melakukan itu dengan cara yang ekstrim, tidak ada orang yang datang untuk merasa diberkati dengan hal itu. Ya. Jadi apa namanya? Ini contoh pribadi aja. Waktu itu ada sahabat dari istri, mereka sahabat yang sudah cukup lama dulu di Jakarta. Dan waktu mereka satu keluarga datang ke Manado, Alin ajak makan di rumah. Tapi sebelum mereka datang, Alin sudah bilang apa namanya ke teman itu bahwa kita udah vegetarian dan makanan kita makanan yang mungkin kalian tidak apa namanya ya mungkin buat kalian tuh asing. Tapi waktu mereka datang dan kita kebetulan tuh pas jam makan siang, kita memang undang mereka untuk makan siang. Dan ada beberapa variasi makanan yang udah disiapkan. Dan waktu mereka lihat, sebelum mereka rasa, mereka sudah terkesan. Mereka bilang, waduh ini enak sebelum dia rasa. Puji Tuhan setelah selesai makan, mereka cicipi dan mereka bilang, wah ini vegetarian yang, ini makanan yang enak. Kita tidak merasa ini satu makanan yang asing. Di situ ada sayur-sayur, ada kacang-kacangan, ada beberapa jenis lah dibuat waktu itu. Dan puji Tuhan, kesan waktu itu ke sahabat-sahabat kita ini baik. Dan mereka undang kita lagi, kapan ke Jakarta? Mereka juga pasti akan undang kita untuk makan. Dan mereka sudah tahu bahwa kita tidak makan makanan yang biasa mereka makan. Ya. Tapi yang saya mau bilang adalah, tadi di kutipan di atas, sebelum yang saya baca, ada tulis kita harus jujur di dalam segala keadaannya. Jadi jujurnya itu adalah waktu kita mau memperkenalkan apa namanya reformasi kesehatan ini, maksudnya bukan ego kita yang dimunculkan, bukan ini saya lebih baik dari Anda, makanya vegetarian. Bukan seperti itu ya. Jadi kemarin saya bicara-bicara dengan Dr. Ruben, dan Dr. Ruben kasih pendapat tentang vegetarian itu, dan puji Tuhan sangat menguatkan bahwa ketika kita sudah jadi vegetarian, ya kita tidak boleh memiliki sikap seperti orang Farisi. Kita menghakimi orang lain. Vegetarian itu ada yang dia bilang ada yang masih makan kerupuk, ada yang sudah tidak makan kerupuk, ada yang masih makan telur, ada yang tidak makan telur lagi. Itu bermacam-macam. Tapi kita tidak boleh menjadi hakim atas orang yang masih makan telur, orang yang masih makan kerupuk, ya, dan hal-hal seperti itu dia bilang. Jadi hal-hal prinsip seperti jangan makan babi itu betul-betul prinsip. Kita tidak ada tawar-menawar dengan itu. Sabat itu hal prinsip, kita tidak tawar-menawar dengan itu. Tetapi kalau masalah hal vegetarian, kita nggak boleh bilang orang harus vegetarian semua. Tidak ada. Biarlah orang-orang itu melihat bahwa vegetarian ini baik dan Kristus yang dia lihat dari hal itu. Dari sikap kita, dari reformasi kita. Bukan kita membawa standar kita yang kita anggap ini benar dan baik itu kepada orang lain yang belum tentu orang lain bisa apa namanya fit dengan itu ya. Ya, thank you bro. Baik, ada tambahan? Ya, ya silakan, brother. Ya. Menarik sekali ya kutipan ini, karena ini bisa bisa dibilang sangat dekat dengan pengalaman saya pribadi, pengalaman keluarga. Kalau saya pribadi mata sampai buta loh saudara-saudara. Mata saya itu sampai hilang sebelah kiri 60%, sebelah kanan 60%. Ini gara-gara pandangan yang keterlaluan tentang vegetarian. Baru keluarga saya itu sekarang ini nampak jadi lebih cepat tua ya. Ada juga hampir mati, ada yang hampir mati. Nggak tahu yang lain ya. Jadi kita melihat ini pengalaman, kalau reformasi kesehatan itu dibawakan dengan keterlaluan, wah itu mengerikan loh.
Ini kasus ini diangkat supaya kita pelajari, jangan sampai kita menjadi keterlaluan. Kalau kita jadi keterlaluan, masih untung belum mati ya. Kita masih punya kesempatan. Tapi kalau udah sampai seperti ini, wah, ini fatal. Kalau saya buta, saudara-saudara. Tapi masih melihat, cuma luas bidang pandangnya hilang. Dan ini saya rasa nggak boleh terjadi. Nah, tadi sempat disinggung oleh saudara Dolphin. Saya tertarik untuk menjelaskannya. Tadi bicara tentang standar dalam reformasi kesehatan ya. Saya pikir standar itu kita nggak boleh lihat hal reformasi kesehatan itu sama dengan hukum moral. Seperti misalnya, yang lain udah nggak makan daging, berarti dia udah naik standarnya. Oh enggak, menurut saya bukan itu. Atau ada yang lain, dia udah nggak makan daging, kemudian sekarang bumbu perangsang udah enggak, berarti levelnya udah naik. Menurut saya ini kesalahan, saudara-saudara. Kita nggak bisa melihat hukum kesehatan seperti hukum moral. Nggak bisa. Kalau kita melihat hukum kesehatan seperti hukum moral, maka ada banyak celah di dalam Alkitab, itu kita akan melihat Tuhan nggak konsisten. Misalnya ketika Tuhan memberi makan daging kepada bangsa Israel, ketika Tuhan memberkati murid-muridnya dengan penangkapan ikan, itu menurut saya Tuhan nggak konsisten. Tapi kalau kita melihat ternyata kenyataannya hukum kesehatan itu mainnya beda, nggak sama. Dan apakah kita capai standar atau tidak, itu beda dengan hukum moral. Kalau hukum moral, ya pasti kebenaran ya. Tetapi hukum kesehatan, ya kesehatan itu sendiri menurut saya adalah standarnya. Jadi kalau kita capai kesehatan, itu berarti kita capai standarnya. Bagaimanapun kita mau katakan, saya penurut hukum, kalau tujuannya nggak capai, saya pikir itu nggak capai. Betul. Jadi kita harus lihat bahwa Tuhan memiliki seperangkat hukum ya. Ada hukum alam, ada hukum moral gitu. Ada juga hukum kesehatan, ada juga hukum pikiran. Semua itu sama-sama sucinya. Semua sama-sama berasal dari Tuhan. Tetapi tidak semua sama cara mainnya. Dan kita nggak bisa pakai hukum kesehatan, dia cara mainnya dengan hukum moral. Oh, nggak bisa. Kalau itu begitu, saudara-saudara, Yesus melakukan kesalahan ketika dia memberkati Petrus dengan tangkapan ikannya. Kemudian dia memecah-mecah ikan dan membuat jadi banyak. Oh, itu kesalahan loh. Tetapi karena memang hukum kesehatan itu beda, ya kita nggak bisa samakan hukum kesehatan, cara main hukum kesehatan dengan hukum moral. Nah, saya melihat kalau hukum kesehatan, standarnya adalah kesehatan. Jadi bagaimana kita mencapai kualitas kesehatan secara optimal. Dan kalau di Alkitab, kita punya referensi banyak loh. Yang pertama yang kita bisa kasih adalah Yesus sendiri. Yesus kuat sekali, saudara-saudara. Yesus menjalani hukum kesehatan. Baru kita bisa melihat Daud. Baru kita bisa melihat Elia. Wah, itu kuatnya minta ampun. Yosua dan Kaleb. Itu kuat. Mereka punya deposit energi luar biasa. Dan saya melihat contoh-contoh itu diberikan supaya kita mencapai yang seperti itu. Yesus punya krisis sendiri yang Yesus hadapi. Elia punya krisis sendiri. Kemudian Daud juga begitu. Yosua dan Kaleb juga begitu. Mereka punya krisis. Dan mereka membutuhkan kekuatan untuk mencapai, bisa menghadapi krisis tersebut. Nah, kita disebutkan akan menghadapi krisis yang paling besar di dalam sejarah. Yang belum pernah ada sejak dunia dijadikan. Nah, kita diberikan reformasi kesehatan bukan supaya kita itu lebih saleh dari orang lain gitu. Tetapi kita harus punya kekuatan yang cukup. Tadi disebut di awal tadi sempat disebut fit man. Orang-orang yang betul kuat untuk menghadapi pergumulan terakhir. Seperti Yesus. Coba bayangkan kalau Yesus itu lome gitu, lemah. Apakah Yesus bisa pikul salib? Wah, nggak bisa, saudara-saudara. Apakah Yesus bisa tahan gitu ketika dianiaya? Itu Yesus dalam kondisi puasa itu. Nggak makan dari hari Rabu malam ya. Kemudian tekanan mental, tekanan spiritual dicobai oleh setan. Kalau Yesus lemah, saya pikir Yesus nggak bisa jadi contoh untuk
contoh bagi manusia sebagai teladan. Tetapi Yesus meninggalkan contoh kepada kita, menunjukkan bahwa Dia memiliki kekuatan bukan cuma kesalehan ya, fisik yang luar biasa yang menunjang kesalehannya, bagaimana Dia bisa menjalankan rencana Tuhan dengan cara yang terbaik. Dan saya melihat reformasi kesehatan seharusnya begitu, bisa membawa kita ke arah fisik yang betul-betul nggak cuma nggak sakit ya, sehat dan kesehatannya optimal. Nah, saudara-saudara, kalau kita sehatnya optimal, ya kita sendiri yang rasa manfaatnya, kemudian orang-orang di sekitar kita. Dan kesehatan itu, saudara, nggak bisa dibohongi, nggak bisa ditutupi, nggak bisa dibohongi dengan saya sudah menurut, pasti saya sehat. Oh enggak, kesehatan itu bisa kelihatan dari sinar mata, dari ekspresi, dari kekuatan kita mengerjakan tanggung jawab, bagaimana kita berhadapan dengan masalah. Kesehatan itu akan terlihat di situ. Orang yang kesehatannya itu lemah, stres aja dikit udah bisa stroke gitu, saudara-saudara. Ya, orang yang kesehatannya lemah, pelayanan di mana, di jemaat atau di mana dengan keluarga ada bermasalah, itu bisa udah tekanan darah tinggi dan lain-lain. Nah, kalau kita dalam kondisi fit, tubuh kita akan menunjang hal-hal rohani yang nanti kita akan lakukan. Jadi mungkin seperti itu yang saya bisa kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih Brother Ering. Betul sekali ya. Memang mengena sekali ya. Jadi dia punya simpelnya, dari buahnya lah kamu mengenal ya. Jadi dari buah reformasi kesehatan itu apa? Kesehatan, dia punya buah ya. Kalau mengaku reformasi kesehatan tapi buahnya nggak sehat, berarti salah ya. Itu sesuatu yang salah. Makanya kita hanya bisa melihat apa? Dari buahnya lah ya, kamu mengenal mereka. Yaitu kesehatan. Oke. Kak Dolphin bisa lanjut, Kak. Dia punya lanjutan. Dia punya kalimat selanjutnya, dia punya kutipan selanjutnya. Ini ya sekarang ya. Iya. Sekaranglah waktunya melakukan sesuatu yang mencegah orang-orang yang masih awam dalam memajukan reformasi kesehatan. Kata-kata dan perbuatan mereka harus dicegah karena mereka melakukan lebih banyak kesusahan daripada orang yang paling pintar dan bijaksana dengan pengaruh yang paling hebat. Mereka dapat mendesak dan meyakinkan. Mustahil bagi para pemuka reformasi kesehatan untuk membebaskan pemikiran yang salah yang ditanamkan oleh orang-orang yang bersikap keterlaluan, ekstrim, lalu menempatkan pelajaran reformasi kesehatan pada dasar yang benar di mana orang-orang itu telah menanamkan pengaruh. Tertutup pula pintu rapat-rapat sehingga orang-orang yang tidak percaya tak dapat dijangkau oleh kebenaran masa kini yang menyangkut hari Sabat dan kedatangan Juru Selamat yang segera akan terjadi. Kebenaran yang paling indah sudah dikesampingkan oleh orang-orang sebagai sesuatu yang tidak layak untuk didengar. Orang-orang ini dikenal sebagai wakil reformasi kesehatan dan umumnya pemelihara hari Sabat. Satu tanggung jawab besar menimpa mereka yang ternyata menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak seiman. Waduh. Iya bro, silakan bro tanggapannya. Ini kita alami secara pribadi ya. Jadi baru tahu sedikit, lalu sudah membagikan kepada orang lain. Iya, aduh. Akhirnya ada orang lain yang lihat itu bukan jadi satu berkat dan sukacita. Justru orang lain melihat ini aneh dan pemaksaan. Itu kesan yang terjadi. Dan ini yang sedang kita bahas, jangan sampai ada kesan itu. Di awal-awal itulah kesalahan yang pernah kita buat ya. Karena baru tahu sedikit, udah informasi kasih semua orang tahu hal yang kita baru dapat sedikit itu. Jadi di sini dibilang bahwa harus dibatasi. Dan kalau kita dalam posisi sekarang ini kan kita nggak mungkin pergi batasi orang dalam arti kalau mau kasih penyampaian reformasi kesehatan tuh yang benar,
jangan terlalu ekstrim. Kita kan tidak bisa, tapi melalui pelajaran yang sedang kita pelajari ini ya tahu dirilah kita ya. Sedalam apa ilmu kita tentang kesehatan, sejauh mana kita praktek. Saya dulu yang merasa nyaman sekali ketika saya bahas tentang ke orang lain tentang lambung. Jadi lambung harus istirahat, jadi 5 atau 6 jam, kemudian baru kita makan, diantaranya jangan ada isi apa-apa. Itu enak saya bisa sampaikan sebatas itu karena saya sudah praktekkan. Nah, dalam hal ini orang melihat itu positif. Dia bilang, oh iya betul, ada banyak tanggapan-tanggapan reaksi positif yang mereka berikan dengan hal yang saya sudahin. Tapi saya nggak bisa, setelah sadar saya nggak bisa bicara lebih dari hal yang yang itu, apalagi hal-hal yang belum saya praktekkan, hal-hal yang lain ya. Nah, jadi ini penting sekali karena ada orang-orang yang sudah lama belajar tentang hal-hal itu, dia bisa mungkin lebih tahu untuk menyampaikan keseimbangan nutrisi dan yang lain-lainnya, itu mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, daripada kita yang baru tahu sedikit lalu menyampaikan ini itu ke orang lain dan tidak jadi berkat. Di sini di kuning ini kata-kata dan perbuatan mereka harus dicegah karena mereka melakukan lebih banyak kesusahan daripada orang yang paling pintar dan bijaksana. Dengan pengaruh yang hebat mereka dapat mendesak dan meyakinkan. Oke, bro. Iya, terima kasih bro. Ini kalau mereka ini bahasa ini diterjemahkan kesusahan ya, tapi bahasa Inggris injury ya, atau bisa menyebabkan cedera atau sesuatu yang ini ya kepada orang lain, celaka ya. Ini makanya bilang waktunya sekarang kalau mau cegah mereka sekarang ya. Makanya kita harus lakukan juga dengan bijaksana ya. Caranya bagaimana untuk mencegah mereka adalah di mana kita juga harus tahu mana yang sebenarnya ya saudara-saudara. Kayak tadi ya, kenapa kita nggak boleh itu harus tahu alasannya kenapa. Kayak tadi mau bilang 5 jam, harus tahu kenapa 5 jam. Itu semua kita harus tahu. Ketika kita bilang harus on time, kenapa harus on time. Makanya reformasi kesehatan itu adalah suatu pelajaran yang dibilang yang lalu masuk akal ya saudara-saudara. Pelajaran yang masuk akal dan bisa diterima itu reformasi kesehatan. Bukan cuma kata-kata yang aduh begini-begini, aduh kata-kata yang maksudnya cuman berasal dari sesuatu, oh ini firman Tuhan yang bilang, tetapi tidak ada logikanya. Semua ada apa? Dia punya pelajaran dan logikanya yang bisa diterima oleh setiap orang. Nah, ini orang-orang yang ekstrim ini, yang sudah dibaca Dolphin tadi ini dia punya efek besar sekali, saudara-saudara. Sehingga, apa namanya, untuk mengabarkan sahabat pun karena mereka sudah awali dengan keekstriman di hal makanan, orang sudah tidak mau dengar lagi hal-hal yang penting, terutama tentang kabar market ketiga ya. Orang sudah tidak mau dengar lagi gara-gara apa? Orang-orang ini yang mengaku reformasi kesehatan itu dikenal apa? Pemelihara hari Sabat. Ketika mereka mengabarkan Sabat, aduh orang juga sudah mau dengar. Saking apa? Ekstrimnya. Dan ini menjadi apa? Stumbling block atau apa? Batu sandungan ya saudara-saudara. Ini efeknya luar biasa sekali ini soal keekstriman ini, saudara-saudara. Aduh, ini kita harus berdoa ya, saudara-saudara. Jangan sampai kita menjadi yang ekstrim. Aduh, makanya supaya tidak menjadi ekstrim, kita harus apa? Banyak belajar, saudara-saudara. Ketika kita lebih banyak tahu tentang hal-hal yang benar tentang reformasi kesehatan, kita tidak akan menjadi ekstrim. Kita akan lebih mengerti bagaimana orang lain. Kita akan lebih mengerti bagaimana perjuangan orang lain juga. Bagaimana kesehatan orang lain. Terutama apa? Kesehatan kita juga kita bisa tahu sehingga itu menjadi suatu berkat atau terang bagi orang lain ya, bukan menjadi suatu batu sandungan. Begituan ya, kita bisa tahu ini ya saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini terakhir untuk sahabat ini. Kita habis ke Dolphin. Apa Brother Ebing bisa baca yang memaksakan pendapat dan aturan perorangan? Ini waktunya telah tiba. Ya, betul. Oke.
waktunya telah tiba apabila reformasi kesehatan akan diterima atas dasar pentingnya itu oleh banyak orang yang mempunyai kedudukan penting atau yang kurang penting. Tetapi janganlah kita membiarkan sesuatu menutupi pekabaran yang kita pegang. Pekabaran malaikat ketiga yang berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama dan kedua. Janganlah kita biarkan hal-hal kecil mengikat kita dalam lingkaran sempit di mana kita tidak dapat menjangkau masyarakat ramai. Oke, boleh lanjut, Boleh. Bro? Ya. Gereja dan dunia memerlukan semua pengaruh dan semua talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Segala yang kita miliki haruslah dimanfaatkan baginya. Kita memiliki pekabaran sedunia. Tuhan menginginkan agar para hambanya melindungi kebenaran dan kepercayaan suci yang telah diberikannya kepada mereka. Dalam memberitakan Injil, janganlah gunakan pendapatmu sendiri. Tuhan telah mengaruniakan pekerjaannya kepada setiap orang. Jadi, janganlah ada yang memegang pekabaran palsu. Jangan lagi ada yang menimbulkan masalah tak menentu dalam terang besar reformasi kesehatan. Keraguan-raguan seseorang dapat mempengaruhi seluruh tubuh orang percaya. Jadi, kalau ada yang bersikap keterlaluan, maka ada bahaya besar yang mengancam pekerjaan Allah. Aduh. Ya, silakan brother kalau tambahannya. Jadi kita bisa lihat ya, dalam dua kutipan ini, sebenarnya kita punya tanggung jawab besar untuk pekabaran 3 malaikat ya. Dan kita dinasehati, dihimbau agar tidak menjadikan reformasi kesehatan ini jadi batu sandungan untuk pekerjaan pekabaran 3 malaikat ini yang Tuhan justru melihat ini yang paling penting. Nah, saya melihat saudara-saudara, ini pengalaman ya. Saya melihat, saya kenal dengan banyak orang, banyak golongan yang menjalankan reformasi kesehatan secara keterlaluan, dan saya melihat itu akal sehat itu jadi selain kesehatan mereka menurun, akal sehat itu jadi hilang justru. Bagaimana mau mencerna pekabaran 3 malaikat atau malaikat ketiga khususnya ya, itu menjadi kehilangan semacam itu nggak berarti gitu. Itu nggak berarti. Mereka lebih suka pada hal-hal ekstrim. Semisal ya ini yang saya kenal. Misalnya kalau mereka yang satu udah meninggalkan daging, yang lain akan merasa levelnya lebih tinggi kalau udah meninggalkan bumbu perangsang. Yang lain levelnya rasa lebih tinggi kalau udah tinggalkan sayur. Ya. Yang lain rasa udah tinggalkan gula atau telur dan selanjutnya. Jadi saya melihat pekabaran 3 malaikat ini jadi nggak berguna sama sekali untuk orang-orang di dalam pola berpikir seperti ini. Mereka hanya melihat apa yang harus ditinggalkan itu semacam standar dan level spiritual. Betul. Jadi semakin banyak yang ditinggalkan berarti semakin tinggi level spiritualnya. Iya. Jadi meskipun mereka kondisi kesehatannya sangat memprihatinkan, saya melihat, waduh, ini betul-betul yang memprihatinkan dan menurut saya menyesatkan, sehingga hal-hal yang baik dalam pekabaran 3 malaikat itu nggak nyampe ke mereka, itu nggak dihargai. Dan begitu juga pengaruh pekabaran 3 malaikat seharusnya diberikan dengan baik kepada orang lain, itu mereka jadi batu sandungan. Jadi ngapain kita mau ikut pekabaran 3 malaikat kok jadi juga gila seperti mereka gitu? Betul. Kan hasilnya seperti itu. Bagaimana orang-orang akan mempercayai pekabaran malaikat ketiga yang memberikan berkat yang luar biasa? Mereka akan lihat, loh kalau kita ikut juga, kita akan bakalan jadi orang-orang aneh seperti ini. Jadi, wah ini betul-betul memprihatinkan saudara-saudara. Makanya kita harus betul-betul mempelajari reformasi kesehatan ini. Baik, mungkin itu yang kita bisa kasih. Terima kasih Brother Ading. Betul ya, ini pengalaman kita semua ini, aduh. Jadi justru ketika menjalani reformasi kesehatan,
bukannya menjadi lebih sehat, tetapi menjadi kelihatan lebih tua. Makanya seperti Brother Ebing bilang tadi ya, memang ketika sudah ini ada tingkatan-tingkatan, oh saya sudah nggak makan minyak, saya sudah tinggalkan makan beras putih, sudah nggak makan lagi. Jadi kayak ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dicapai ya dalam supaya menjadikan diri lebih suci daripada orang lain. Dan sebenarnya tujuan dari reformasi kesehatan ini adalah apa? Seperti medical missionary ya, tangan kanan di mana perkabaran malaikat ketiga bisa masuk ya saudara-saudara. Tapi memang setan ini sangat pintar ya. Dia merusak ini yang sebagai tangan kanan ini, sehingga ketika orang baru lihat ini ada kesalahan di tangan kanan, perkabaran malaikat ketiga yang mau masuk pun itu akan apa? Tidak bisa masuk gara-gara apa? Keekstriman dalam hal-hal ini saudara-saudara. Ini sangat berbahaya ya saudara-saudara. Jangan sampai ya saudara-saudara kita yang mengikuti ini bisa menjadi orang-orang yang ekstrim seperti itu ya saudara-saudara. Ini kita harus berdoa, harus minta sama Tuhan agar kita nggak menjadi orang-orang yang menjadi ekstrem ini, karena ini sangat menjadi batu sandungan ya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan menjadi garam dunia, tetapi kita ini menjadi sesuatu yang ya dianggap aneh. Aduh, sangat aneh, bahkan orang-orang mau lihat kita aja kasihan ya kadang-kadang. Aduh, mereka lihat seperti itu ya. Ada pertanyaan, Bro? Oh iya, silakan Bro, sebelum kita lanjut silakan. Oke, mungkin ada saudara-saudara yang bisa bantu untuk pertanyaan ini. Jadi begini, kalau kita ekstrim, lalu kita ajarkan hal yang ekstrim tentunya salah ya. Kita ajarkan itu kepada orang lain, dalam konteks ini kita salah. Ya. Tetapi kalau saya sudah tidak pakai penyedap, saya tidak makan telur lagi, saya tidak susu, tidak keju. Lalu bagaimana ini bisa digolongkan ya? Betul yang saudara Ebing bilang tadi, kalau kita punya pola pikir seperti itu salah. Tapi kalau kita tanpa berpikir bahwa kita ada di level kerohanian yang tinggi setelah itu, lalu bagaimana kita mau tempatkan keadaan saya yang sudah tidak misalnya melakukan makan itu lagi di dalam kebenaran firman Tuhan itu, ukurannya apa? Saudara kira-kira mengerti ya pertanyaan saya ya? Kan kalau kita ekstrim salah, ya kita ajarkan ke orang lain salah. Tapi bagaimana dengan misalnya dan pertolongan Tuhan bahwa saya tidak makan lagi yang saya sudah ada di hal-hal ini, tidak makan ini, tidak makan itu, tanpa saya membanggakan itu, lalu tanpa saya mau bilang bahwa level saya lebih tinggi dari orang lain yang masih makan, bagaimana saya mau menempatkan keadaan itu di dalam koridor kebenaran firman Tuhan? Karena kalau kita salah kaprah juga kan bisa saja kita anggap hal-hal yang sudah kita tahu bahwa makan telur terlalu banyak tidak baik itu, lalu kita sudah tidak makan lagi. Bagaimana kita menempatkannya itu? Mungkin mengerti ya pertanyaan saya. Kira-kira ada yang bisa bantu. Ya. Silakan Brother Ebing mau jawab tadi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Saya rasa hal pertama yang kita lihat bahwa kita nggak ekstrim setelah meninggalkan begini ya, di roh nubuat atau petunjuk kesehatan, hukum kesehatan itu ada hukum-hukum yang diberikan oleh Ellen White. Dan saya pelajari ya, semuanya itu adalah untuk kesehatan kita yang terbaik. Jadi ketika Ellen White misalnya melarang penggunaan telur dari unggas yang nggak sehat atau susu dari sapi yang nggak sehat, itu demi untuk kesehatan kita. Bukan untuk Tuhan ya, bukan untuk Tuhan. Jadi ketika Tuhan melarang misalnya, jangan makan daging karena daging ini nggak sehat, mengandung kolesterol yang tinggi, parasit yang banyak. Jadi tujuan Tuhan adalah melarang itu supaya kita jadi sehat. Penggunaan keju misalnya yang banyak, itu membuat kita berkolesterol, itu jadi nggak sehat. Jadi saya melihat hukum kesehatan ketika dijalani dengan benar, hasilnya selalu sehat. Jadi Saudara Dolphin, saya rasa indikator pertama atau tanda bahwa kita nggak ekstrim, itu adalah kembali ke yang tadi, apakah kualitas kesehatan kita itu jadi lebih baik, lebih meningkat, atau enggak.
kalau kita kualitas kesehatannya justru menurun daripada waktu dulu, berarti menurut saya ada yang salah gitu. Ada yang salah. Kita ada di dalam koridor ekstrim menurut saya. Kenapa kita dalam koridor ekstrim? Karena Ellen White katakan kalau kita ekstrim kita pasti turun. Kualitas kesehatan kita pasti turun. Tapi kalau kita nggak ekstrim, ya tujuan reformasi kesehatan untuk memulihkan kesehatan kita. Dan lebih lagi untuk masa kesukaran kita akan jadi fit man. Orang-orang yang memiliki kekuatan yang super menurut saya. Saya melihat saudara-saudara, arah dari reformasi kesehatan bukan cuma supaya kita nggak sakit ya. Kalau kita melihat orang-orang yang memasuki krisis, seperti Yesus, Daud, Elia, itu betul-betul kesehatan mereka super semua, saudara. Bahkan kalau kita lihat di masa kesukaran, di mana Roh Kudus memenuhi kita dengan pencurahan roh yang tanpa batas, ada saat-saat di mana Roh Kudus itu akan bersesuaian penuh dengan kita. Kita akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak semuanya kita misalnya kita ada di Manado ini. Tuhan mau bawa kita ke Kalimantan. Itu ke Kalimantan bisa saja secara ajaib kita udah pindah. Tetapi setelah kita berada di Kalimantan, pergi ke kota-kota, kita akan jalan atau lari, saudara-saudara. Nah, itu butuh kekuatan yang super. Bagaimana kita pergi dari satu kota ke kota yang lain, memberitakan seruan nyaring dengan kekuatan yang super. Nah, Tuhan nggak bim salah bim langsung kasih kekuatan. Enggak. Kalau kita belajar bagaimana pembentukan Yesus dari kecil, bagaimana Musa dibentuk, bagaimana bangsa Israel dibentuk, ternyata kualitas kesehatan itu nggak bim salah bim. Nanti kita akan waktu roh hujan akhir turun, kita akan memiliki kuasa. Saudara pernah ingat nggak kata-kata Ellen White seperti ini? Apakah Tuhan akan memberi kuasa bagi mereka pada saat masa kesukaran datang? Bagi mereka yang tidak belajar Alkitab, apakah Tuhan akan menerangi mereka? Jawaban Ellen White bilang, enggak. Tuhan sama sekali tidak akan menerangi apa-apa bagi mereka yang tidak belajar Alkitab dan tidak akan memberi kuasa apa-apa sama mereka. Malahan mereka akan dibiarkan menjadi bulan-bulanan setan. Jadi bingung-bingung sendiri kalau tidak belajar Alkitab ya. Nah, saya melihat kesehatan pun sama. Tuhan nggak secara ajaib tiba-tiba waktu Roh Kudus datang, itu tiba-tiba dapat kuasa seperti Simpson. Oh enggak, saudara-saudara. Kita harus melatihnya dari sekarang. Bagaimana kekuatan kita dibentuk semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Sehingga di satu titik kita bersesuaian dengan roh Tuhan. Saudara-saudara bisa lihat pelajaran Elia. Elia itu ada satu saat, dia lari dari setelah duel dengan nabi-nabi Baal itu. Kemudian dia menyuruh Ahab untuk turun ke kota duluan. Tiba-tiba Elia itu berlari lebih cepat dari kereta Ahab. Elia berlari lebih cepat dari kereta Ahab. Kenapa? Karena dia telah dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara bayangkan manusia biasa bersesuaian dengan Roh Tuhan seperti Simpson dahulu. Jadi Elia telah memasuki satu fase fisiknya itu udah bersesuaian dengan Roh Tuhan seperti Simpson. Ada satu waktu di mana mereka selaras dengan Roh Tuhan dan manifestasi kuasanya luar biasa. Saudara juga bisa perhatikan bagaimana Daud waktu memukul singa. Daud itu kasih kesaksian ya kepada Saul bahwa dia waktu mau diterkam oleh singa, dia pegang janggutnya kemudian dia pukul singa itu, dan yang luar biasa tidak ada satu cakar singa mengena kepada Daud. Saudara-saudara, saya lihat ini adalah supernya kekuatan Daud. Saya lihat janggut dengan cakar tangan itu sangat dekat. Kenapa Daud nggak kena? Berarti saudara-saudara, Daud itu punya kekuatan yang menurut hemat saya, dia bersesuaian dengan roh Tuhan. Dan itu bukan kebetulan dimiliki oleh Daud, itu dihasilkan. Nah, kalau kita melihat tujuannya seperti ini sebenarnya, betapa pentingnya kita harus menghindari yang pertama ekstrim tadi, kemudian menjalani hukum kesehatan itu dengan benar dan mencapai kualitas kesehatan seperti itu. Saudara-saudara, tuntutan kesehatan kita itu sangat maksimal ya.
kita akan memasuki krisis yang paling besar di dalam sejarah dunia. Kalau kita masuk angin saja udah penuh dengan minyak kayu putih dan lain-lain. Waduh, gimana nanti kita masuk masa kesukaran? Jadi saya melihat kalau kita pada akhirnya telah meninggalkan yang ekstrim, kemudian meninggalkan poin-poin yang dilarang oleh roh nubuat yang salah, saya melihat indikator utamanya, tanda utamanya kita sehat. Dan bagaimana supaya kita memiliki itu setelah meninggalkan ya yang dilarang, dan kita sekarang sudah pada koridor yang benar. Saya rasa ada ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, ada pendalaman terhadap hukum alam itu sendiri yang harus kita pelajari. Enggak serta-merta perkutipan itu kita terima secara hurufiah. Jadi Ellen White hanya memberi standar, tetapi kedalaman itu Ellen White nggak kasih. Jadi bagaimana misalnya ya tentang maksimalnya pencernaan di dalam tubuh kita, ya di dalam pencernaan kita, itu Ellen White nggak detail. Jadi dia memberi prinsip, kemudian kita melihat, kemudian kita kembangkan, kita dalami lewat ilmu pengetahuan atau ilmu alam yang Tuhan sediakan. Jadi hasilnya selalu kita akan meningkat. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatan. Iya, terima kasih. Bertanya. Ya, silakan nanti Erli. Ya. Tadi Ebing ada cerita matanya nggak bisa lihat, maksudnya apa nggak bisa lihat? Maksudnya katanya 60%, kenapa itu? Mata saya itu luas bidang pandang itu jadi menyempit. Halo, mata dua-duanya? Dua-dua. Jadi untuk sebelah kanan masih berlaku maksudnya sampai sekarang? Masih. Jadi mulainya kapan itu? Mulainya waktu sekitar 15 tahun lalu, 18 tahun lalu, ketika kita justru menjalani reformasi kesehatan secara sempit. Jadi yang saya tahu, yang penting tinggalkan daging gitu. Dan kemudian jalani. Wah, itu. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan minum minyak tanah? Oh, enggak. Kita belum kenal minyak tanah justru. Yang akhir-akhir ini kita minum minyak tanah justru. Karena waktu saya mendengar kamu bilang minum minyak tanah, saya mau coba, tapi waktu saya mau cari-cari di sini katanya don't swallow katanya gitu, dangerous, bisa jadi buta katanya gitu. Jadi makanya saya nanya apakah itu ada sangkut pautnya ke situ atau memang sudah ada ininya dari awal gitu. Maksudnya sebelum ambil minyak tanah gitu ya. Sebelum. Sudah. Jadi pengalaman itu mata yang menjadi buta ya, bukan buta total, hanya sebagian yang memang hilang sama sekali. Itu karena waktu itu saya menjalani reformasi kesehatan secara sempit. Yang saya tahu yang penting tinggalkan daging. Sekalipun hari-hari cuma tahu kangkong. Dan seperti itu. Nah, ternyata di dalam menjalani kehidupan kita punya banyak tantangan dan pergumulan, dan fisik saya nggak siap. Makanya saya mengalami malnutrisi dan ya tubuh bisa dibilang berteriak dan akhirnya kolaps. Kenanya di mata ya. Baru lebih lanjut lagi kenanya di rambut. Tapi yang sekarang ini, halo? Rambutnya rontok. Ya, rambutnya banyak sekali yang rontok, tapi puji Tuhan sekarang justru saya melihat foto, saya juga melihat kenyataannya, saya jadi lebih muda. Bukan lebih, kekuatan saya meningkat. Dulu saya nggak bisa angkat semen 50 kilo, sekarang saya bisa ringan itu. Dulunya naik pohon kelapa, sekarang udah bisa sampai di atas lagi bisa. Jadi sekarang saya melihat kekuatan saya meningkat, tapi saya belum puas. Kenapa? Karena ada pelajaran-pelajaran di Alkitab, kita harus sampai ke paling optimal. Jadi di mana batas? Menurut saya kita harus bersesuaian dengan Roh Tuhan. Nah, itulah, ini kan di sini
yang kita pelajari kan katanya makanan yang sederhana katanya kan. Nah, yang saya tahu yang sederhana itu back to Eden gitu. Maksudnya bukan hanya daging aja, tapi sederhana maksudnya back to Eden. Kalau back to Eden itu ya kita makan yang berarti kan kayak sayuran, buah-buahan, nuts, beans gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Nah, bagaimana waktu Ebbing mulai udah nggak makan yang segala macam, tapi makanannya ekstrim. Ekstrimnya itu maksudnya ekstrim apa? Hanya 2 macam, kangkung, tahu doang gitu tiap hari? Iya, seperti itu. Jadi saya jadi apa ya? Poin saya yang penting nggak makan daging. Itu intinya. Jadi Iya, nggak saya makan daging kan, tapi kan kita makan sayur, makan kacang-kacangan, umbi-umbian gitu kan. Terus harus ada komplit katanya kan semua juga. Walaupun di daging kan, walaupun kita makan daging kan harus ada komplit juga. Nggak bisa makan daging, bukannya di daging itu mencukupi semua segala macam yang diperlukan tubuh ada di daging. Enggak kan? Nah, itu dia maksudnya Anjeli cuma meninggalkan makanan tertentu tapi tidak memperhitungkan apa yang harus kita makan gizinya ya. Waktu itu saya tidak tidak cuma ikut-ikutan lah, bisa dibilang begitu. Saya cuma ikut-ikutan, yang penting dibilang tinggalkan daging, saya nggak peduli, nggak mendalami, saya jalani gitu. Nah, ternyata keadaan saya nggak pelajari kalau itu bakalan malnutrisi. Dan itu membuat, ya bisa dibilang, bikin kita cedera lah, bikin kita bermasalah. Itu kita nggak pelajari. Nanti setelah kita belajar sendiri, waduh, ternyata kita salah besar nih. Kita salah besar. Dan kita lihat, reformasi kesehatan, ini konsep saya terakhir, itu adalah karunia Tuhan yang terbaik. Bagaimana bisa memulihkan tubuh kita yang lemah jadi sangat kuat, yang sakit jadi sehat, dan bisa membawa kita untuk siap memasuki krisis terakhir. Ini yang penilaian saya yang terakhir tentang reformasi kesehatan yang saya belajar dari Ron Nubuat. Jadi setelah saya belajar sendiri, saya menerima manfaatnya gitu. Jadi kalau yang tadi Anterli tentang minyak tanah, itu kita belajar tentang bagaimana lagi mencari-cari alternatif bagaimana menyelesaikan parasit usus yang terbaik. Dan sejauh ini yang kita temukan misalnya obat cacing, biji pepaya, daun pepaya, paria, itu nggak efektif untuk jenis cacing kremi. Jadi untuk cacing-cacing besar itu efektif ya. Cacing gelang, cacing apa itu yang panjang-panjang, itu efektif. Tetapi untuk jenis yang kecil, pendek, itu 1 senti sampai 1,5 senti, itu panjangnya, itu nggak efektif. Nah, ketika saya terinspirasi dengan minyak tanah, ya saya coba. Tapi saya tahu tubuh itu nggak bisa drastis, jadi harus dipelajari, dikasih pembelajaran. Jadi saya coba 1 sendok teh dulu, 1 sendok teh selama 3 kali. Setelah saya tahu tubuh sudah belajar, saya minum dosis yang cukup tinggi. Dan ternyata itu nggak diserap oleh tubuh. Tubuh membuang minyak tanah itu. Jadi dia cuma lewat di kolon kita, di usus kita, tanpa menyerap minyak tanah itu. Nah, itu kita lakukan saat perut kosong ya, saat perut kosong. Dan kita lihat itu sangat efektif sekali, cacingnya hancur. Kreminya jadi keluar. Ya, ada yang keluar. Ya, minyaknya keluar. Jadi 3 sampai 5 jam kemudian, atau kalau usus kita bersih bisa 2 jam dia udah keluar semua. Jadi sebanyak yang kita minum, sebanyak itu dia keluar. Jadi setelah itu dia keluar, kalau ada cacing ya, ada kremi itu, dia warnanya putih. Kok BAB kita jadi putih? Jadi seperti susu atau seperti santan itu warnanya. Nah, saya melihat itu adalah ya parasit-parasit yang udah hancur, kemudian keluar. Oh, itu maksud kamu parasit itu kremi itu? Ya, kremi. Saya mengidap kremi soalnya. Dan di Manado banyak sekali orang yang mengidap kremi tapi nggak tahu. Iya, saya tahu. Karena dulu saya pernah juga waktu di Indonesia. Nah, itu alternatif untuk mengatasi parasit.
Tetapi untuk reformasi kesehatan secara keseluruhan, waduh, makanan saya saat ini untuk makanannya saya bisa bilang sangat sehat loh. Kenapa? Saya melihat alternatif banyak pengganti. Misalnya kalau saya kekurangan, saya bisa ambil air kelapa muda, saya bisa ambil nira aren, saya bisa ambil rumput laut. Rumput laut di sini ada macam-macam, ada yang budidaya, ada juga yang alam. Aduh, banyak Aunty Erly. Jadi di depan saya juga ini ada bipolen. Jadi tepung tepung lebah yang nutrisinya ini luar biasa. Dan kenapa saya merasa sangat membutuhkannya? Karena saya kan pekerja berat. Kalau kita kekurangan, kita tahu persis, kita jadi lemah. Kalau kita kekurangan, nah, tubuh langsung kasih alarm, oh ini kamu lagi lemah nih, kamu harus dipasok. Jadi ya kita makanannya harus dijaga gitu. Dan saya rasa kualitas kesehatan saya ya udah lebih baik dari 7 tahun lalu lah. Di foto aja kita melihat kita lebih muda sekarang daripada 7 tahun lalu. Jadi seperti itu, Aunty Erly. Oke, thank you. Terima kasih untuk Ebing dan Erly ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ini tinggal sedikit dan kita akan selesaikannya. Halo, ada saudara Victor. Oke, silakan. Dapat dengar? Halo. Halo. Iya, kecil. Agak kecil. Mungkin bagaimana yang lain bisa? Kecil, kayak jauh. Oh ya, udahlah. Halo. Oh mungkin suara Om Victoria agak ini ya. Minggu lalu bagus ya, mungkin sudah ini. Oke. Kita lanjutkan ya, mungkin sebentar bisa tambahkan, udah tinggal sedikit. Jadi ini dibilang masalah keterlaluan atau ekstrim ini adalah satu perkara yang ditakuti. Saya selamanya terpaksa buka bicara untuk mencegah kesalahpahaman atas satu hal, supaya seluruh dunia jangan menganggap bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah orang-orang yang bersikap ekstrim ya. Jadi ini selalu White bilang ya, ini sesuatu yang ditakuti ya, yang ekstrim ini, supaya orang tidak menganggap bahwa gereja Advent itu adalah apa? Orang yang ekstrim ya, dia bilang. Apabila kita berusaha mengeluarkan orang dari dalam api dengan satu tangan, kata-kata yang harus diucapkan untuk mengoreksi kejahatan digunakan untuk membenarkan pemanjaan dengan tangan yang satu lagi. Biarlah Tuhan menjaga kita dari ujian manusia yang bersikap keterlaluan atau ekstrim. Lord keep us ya. Jadi menjaga kita untuk supaya jangan menjadi ekstrim ya. Biarlah ini, makanya kita harus doakan supaya kita juga jangan bersikap ekstrim. Makanya kembali tadi dibilang, kalau kita tidak ekstrim, kita bisa lihat dari kesehatan kita, apakah kita ekstrim atau tidak ya, saudara-saudara. Terus dia bilang begini, janganlah ada seorang menonjolkan pandangan yang ekstrim tentang apa yang kita makan dan apa yang akan kita minum. Tuhan telah memberikan terang. Biarlah jemaat kita menerima terang itu dan berjalan di dalamnya. Kita memerlukan perkembangan pesat di dalam pengetahuan akan Tuhan dan akan Yesus Kristus. Pengetahuan ini ialah hidup kekal, peningkatan kesalehan, kebaikan dan kerendahan hati dan pendalaman agama rohani. Itu semua akan menempatkan jemaat kita dalam satu posisi di mana mereka dapat belajar dari Maha Guru yang agung itu. Jadi ini bilangnya jangan seseorang pun yang menonjolkan ini pandangan tentang keekstriman ya dalam jangan makan ini, jangan makan itu. Biarlah terang yang dituntun ini adalah yang semua berasal dari Tuhan ya. Ini yang dia bilang di sini. Terus dibilang, waktunya akan tiba apabila penggunaan susu tidak aman lagi. Tetapi kalau sapi itu sehat dan susu itu dimasak dengan seksama, tidak perlu menciptakan maksa kepecikan sebelum waktunya, atau time of trouble ya, sebelum masuk waktunya. Janganlah seseorang merasa bahwa dia harus membawa satu pekabaran tentang apa yang harus ditempatkan di atas meja makan dalam setiap kasus tertentu.
Mereka yang berpendirian keterlaluan pada akhirnya akan melihat bahwa akibatnya bukan seperti yang mereka harapkan. Tuhan akan menuntun kita dengan tangan kanannya asal kita mau dipimpinnya. Kasih dan kesucian inilah buah-buah yang baik dipetik dari pohon yang baik. Setiap orang yang mengasihi Dia lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Jadi ini ya kembali disinggung soal susu dan dibilang ya jangan creating atau menciptakan masa time of trouble sebelum dia punya waktu ya. Jadi ini setiap kasus adalah berbeda-beda, makanya jangan samakan setiap kasus ya. Makanya kita harus sangat bergantung kepada Tuhan untuk kebijaksanaan kita dalam bagaimana kita bertindak ya. Ini 2 paragraf terakhir, dia bilang begini. Saya mendapat petunjuk untuk mengatakan sesuatu kepada saudara-saudara di daerah yang terlalu ketat dalam masalah reformasi kesehatan. Mereka menonjolkan pendapat dan pandangan sendiri kepada orang lain sehingga Tuhan tidak memberikan kekebalan kepada mereka. Saya katakan kepada mereka, sekiranya mereka mau mengurangi dan menghaluskan kecenderungan warisan yang dikembangkan, yang di dalamnya terdapat sejumlah kekerasan hati, mereka akan melihat bahwa mereka perlu dipertobatkan. Aduh, ini ya, jadi ini ada tempat-tempat tertentu yang orang-orangnya terlalu ketat dalam masalah reformasi kesehatan ya, atau terlalu ekstrim. Dan kebanyakan menonjolkan dia punya pendapat sendiri ya. Sehingga katanya Tuhan tidak memberikan kekebalan kepada mereka. Jadi orang-orang yang ekstrim seperti ini Tuhan tidak akan gunakan ya saudara-saudara. Dia bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sendiri sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Terus ya, ini kalimat terakhir dan kita bisa tambahkan sebelum kita tutup. Dia bilang, akal budi manusia harus digabung dengan kebijaksanaan Tuhan dan kemurahan-Nya. Biarlah kita menyembunyikan diri dalam Kristus. Biarlah kita bekerja dengan rajin untuk mencapai standar yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita, yaitu perubahan moral oleh Injil. Tuhan memanggil kita untuk maju pada garis yang benar, untuk membuat jalan lurus bagi kaki kita agar yang lumpuh tidak tersingkir dari jalan. Maka Kristus akan merasa puas. Jadi ini kembali lagi ya dalam hal reformasi kesehatan ini, kebijaksanaan Tuhan dan kemurahan-Nya harus digabung dengan akal budi manusia, saudara-saudara. Jadi reformasi kesehatan bukan suatu hal buta-buta yang begini begitu, tapi tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Semua ada rasionalnya yang harus kita yang harus bisa dijelaskan sehingga orang-orang tidak salah ya. Dan kembali lagi yang harus kita ingat selalu bahwa buah dari reformasi kesehatan adalah kesehatan itu sendiri. Jika ada suatu penurunan kesehatan, kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada keekstriman yang kita sedang lakukan atau tidak. Dan menurut firman yang kita belajar ini bahwa sebagian besar atau bukan sebagian ya, orang yang terlalu ekstrim justru dia punya kesehatannya menurun ya saudara-saudara. Ini selalu menjadi doa kita supaya kita tidak menjadi ekstrim. Karena kalau kita menjadi ekstrim, Tuhan tidak akan pernah menggunakan kita. Dia akan gunakan orang lain. Artinya apa ya saudara-saudara kalau Tuhan tidak gunakan kita? Artinya apa kalau Tuhan tidak menggunakan kita? Berarti kita tidak bisa ya masuk dalam pekerjaan Tuhan. Berarti itu akibatnya sangat buruk ya untuk kita. Makanya biarlah kita mempelajari ini dengan teliti agar Tuhan mau untuk menggunakan kita. Dan biarlah itu bisa dilihat dari kita punya cara bagaimana untuk berkomunikasi juga dengan orang lain. Berbicara tentang reformasi kesehatan seperti apa ya. Tidak menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita telah lakukan. Oke, ada yang mau kasih tambahan pertanyaan sebelum kita akan tutup dalam doa? Halo, Li. Oh ya, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya intinya kalau kita mau
meninggalkan sesuatu itu yang merusak kesehatan yang sudah ditulis dalam Ellen White, selalu kita harus mempunyai pengetahuan apa penggantinya supaya kita punya tubuh itu sehat. Itu sebenarnya dia punya kunci kan. Jadi kalau kita nggak tahu apa penggantinya, mineral, vitamin apa yang yang harus kita butuhkan, terus kita nasihati orang lain, oh harus tinggalkan ini, harus begini-begini, terus orang itu sakit terus mati, yang bertanggung jawab siapa? Kita yang kasih kabar. Orang yang kasih kan. Makanya itu yang terlalu, makanya untuk mau kesehatan itu bukan hanya itu satu pengetahuan, memang harus benar-benar belajar ya. Jadi kalau saya lihat itu kita tuh sebenarnya tidak berhak untuk kasih sesuatu pelajaran, harus tinggalkan ini, harus begini-gini. Kalau kita nggak tahu bagaimana untuk memberikan sesuatu sebagai penggantinya supaya orang itu tetap sehat. Seperti itu. Jadi pelajaran ini membuka mata saya juga secara pribadi, karena saya sendiri dulu berada dalam posisi yang ekstrim. Sampai pelajaran ini diberikan, kebuka juga matanya, berarti bahwa semua itu harus ada pengetahuan gitu. Apa yang harus kita makan, minum untuk kebutuhan kita punya kesehatan dalam posisi yang sangat optimal. Itu dia yang kita bisa lihat. Dan kalaupun meninggalkan sesuatu, apapun yang diberikan harus untuk tinggalkan, make sure kita semua harus tahu apa penggantinya. Oke, thank you, Li. Hanya itu, thank you. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi sebelum kita tutup? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita punya pelajaran sampai di sini ya saudara-saudara tentang ekstrim. Masih ada satu pertemuan lagi minggu depan, dan kita akan selesai di chapter 11. Biarlah ini menjadi doa kita semua, agar kita bisa menjadi lebih bijaksana, bisa mengerti secara sepenuhnya apa itu reformasi kesehatan. Dan biarlah kita selalu berdoa agar kita dijauhkan yang dari namanya ekstrim dalam hal makanan atau yang keterlaluan ya saudara-saudara, agar kita bisa menjadi terang yang benar, di mana ini pekabaran reformasi kesehatan sebagai tangan kanan di mana pekabaran 3 malaikat bisa masuk ya saudara-saudara. Dengan memang setan akan berusaha supaya kita menjadi ekstrim, supaya tubuh yaitu pekabaran malaikat ketiga yang akan dikabarkan akan terhalang. Karena tangan kanan yang membuka ini sudah terlalu ekstrim ya, sehingga orang akan melihat secara negatif tentang reformasi kesehatan ini. Dan ini makanya double ya, ini dia punya ekstrim ini double, dia punya efek. Pertama, efek kepada orang lain dan efek kepada diri kita sendiri. Ke orang lain, orang akan melihat ini sebagai suatu hal yang menakutkan untuk dituruti. Yang kedua adalah ke dalam diri kita sendiri, di mana kesehatan kita akan merosot ya, bukan meningkat tetapi merosot dengan adanya keekstriman ini. Dan ini tidak memuliakan Tuhan, menjadi celaan kepada Tuhan ya. Dan ini Tuhan sangat membenci yang namanya keekstriman ini. Ini ya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, teguran bagi kita semua. Dan kita sudah selesai, biarlah menjadi doa kita semua ya. Kita akan tutup.